Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Batsiba Frilija Peki, Prodi D3 Kebidanan dengan NIM B2113003 kelas A Stikes Pasapua Ambon. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu konsep dasar penyuluhan kala 1 dan kala 2. Yang pertama adalah konsep dasar kelainan presentasi dan posisi. Kelainan presentasi dan posisi janin adalah kondisi ketika posisi janin di dalam rahim tidak sesuai dengan jalan lahir. Kelainan ini dapat mempengaruhi proses persalinan dan meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kelainan presentasi dan posisi janin, diantaranya yang pertama adalah 1. Presentasi oksiput posterior. Presentasi oksiput posterior adalah kepala janin menghadap ke atas perut ibu. Ini membuat proses persalinan lebih sulit. Yang kedua, presentasi sungsang. Presentasi sungsang adalah posisi bokong atau kaki janin muncul lebih dahulu. Yang ketiga, presentasi lintang. Presentasi lintang adalah posisi janin horizontal atau melintang di daerah rahim bagian tubuh janin yang menghadap ke jalan lahir bila punggung, bahu, atau perut. Yang berikut presentasi dahi. Presentasi dahi adalah posisi kepala antara fleksi dan defleksi sehingga dahi merupakan bagian yang paling terendah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikut adalah puncak kepala. Nah, bagian puncak kepala bayi yang disebut ubun-ubun merupakan bagian yang menghubungkan tulang-tulang yang akan membentuk tengkorak. Ubun-ubun yang terletak di bagian puncak kepala bayi disebut anterior fontanella. Ubun-ubun ini yang paling mudah ditemukan dan diraba karena merupakan bagian yang paling besar. Ubun-ubun memiliki peran penting dalam perkembangan otak bayi. Ubun-ubun akan tetap terbuka sehingga bayi berusia sekitar 2 tahun agar otak bayi bisa berkembang dengan sempurna. Setelah itu, ubun-ubun akan menutup dan membentuk tengkorak yang padat. Ubun-ubun bayi memiliki beberapa ciri-ciri yaitu lembut dan tampak bergerak naik turun, terhubung dengan banyak saraf. Maka dari itu, ubun-ubun bayi harus dilindungi agar otaknya tidak terganggu. Yang berikut, muka. Muka adalah bagian depan kepala manusia yang meliputi wilayah dari dahi hingga dagu. Muka merupakan salah satu bagian terpenting dari tubuh manusia dan digunakan untuk penampilan dan identitas. Muka terdiri dari rambut, dahi, alis, pelipis, mata, hidung, pipi, mulut, bibir, dan juga gigi. Untuk kesehatan kulit wajah adalah bisa melakukan hal-hal berikut, seperti konsumsi makanan sehat, sayur-sayuran hijau seperti brokoli, buah-buah, daging dan telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Makanan sehat mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K. Dan juga kelola stres dengan baik, cukup istirahat, rutin olahraga, dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Yang berikut presentasi oksipito posterior. Presentasi
sepito posterior adalah suatu keadaan di mana janin tidak berputar ke depan, tapi tetap berada di belakang. Penyebab terjadinya posisi occipitalis posterior adalah bentuk punggul atau panggilandroid multipara, di mana otot-otot dasar punggul yang sudah lembek sehingga membuat kepala janin bundar, sempit punggul tengah, ketuban pecah dini, kelemahan his pada kala 1, kala 2. Kita masuk dalam materi yang berikut adalah konsep dasar distosia. Konsep dasar distosia, kelainan tenaga his, adalah istilah medis untuk menggambarkan kesulitan melahirkan yang ditandai dengan kemajuan persalinan yang terlalu lambat dan dini. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di atas, dan ada beberapa faktor penyebab distosia, antara lain berat badan janin yang terlalu besar, bukaan macet atau tidak bertambah melebihi waktu yang seharusnya, asimetris jaringan lunak tunggul ibu, bentuk tunggul ibu yang tidak teratur. Kelainan janin umum mengatasi distosia. Ibu disarankan untuk memperbanyak berjalan, mandi air hangat, tidur, mengubah, dan mencari posisi ternyaman saat duduk dan berbaring. Dan perlu teman-teman ketahui, ada beberapa his yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama adalah his hipotonik. His hipotonik adalah kelainan his yang terjadi ketika kekuatan kontraksi rahim lemah dan frekuensinya jarang. Dan his hipotonik dapat menyebabkan proses persalinan terhenti dan janin terlantar. Dan ada beberapa kondisi-kondisi yang dapat terjadi his hipotenik, yaitu anemia atau kurang darah, uterus yang terlalu tegang, misalnya akibat hidramion, kehamilan kembar atau makrosomia. Kadang emosi kurang baik, jadi disarankan untuk ibu-ibu menjaga kesehatan fisik maupun mental agar tidak terjadi his hipertonik atau kelainan janin atau kekuatan kontraksi rahim yang melemah. Yang kedua, his hipotenik. His hipotenik atau yang dikenal dengan uteri adalah kelainan his ditandai dengan kontraksi uterus yang berlangsung kuat, cepat, dan lama. His hipotenik dapat menyebabkan persalinan yang berlangsung cepat, luka-luka yang luas pada jalan lahir seperti serviks, vagina, dan perineum, pendarahan dalam tenggorokan pada bayi, partus persitatus, yaitu persalinan yang terjadi di luar kendali. Jadi disarankan untuk ibu ketika sudah sampai di bulan lahir pasti untuk lahir, ibu disarankan untuk tetap berhati-hati dan waspada, karena ibu tidak tahu bahwa hal-hal apa saja yang terjadi. Yang ketiga, his yang tidak terkoordinasi. His yang tidak terkoordinasi adalah kontraksi rahim yang tidak efisien dalam membuka serviks dan mengeluarkan janin. His ini terjadi ketika kontraksi tidak sinkron dan setiap bagian rahim, misalnya kontraksi di bagian atas rahim tetapi tidak di bagian tengah. Hal ini dapat menyebabkan lingkaran kekejangan yang membuat persalinan tidak maju. Yang berikut kita masuk pada materi yang ketiga adalah distosia kelainan pada kandungan.
kandungan itu terbagi atas 3 bagian, yaitu vulva, vagina, uterus, atau cervix. Nah, distosia adalah gangguan persalinan yang menyebabkan ibu sulit untuk melahirkan, dan salah satunya penyebabnya adalah kelainan alat kandungan. Kelainan alat kandungan yang bisa menyebabkan distosia adalah odem, varies pada vulva, tumor, kista vagina, panggul sempit. Nah, selain kelainan alat kandungan, distosia juga bisa disebabkan berbagai faktor. Contohnya seperti 1. Kekuatan tenaga ibu yang tidak stabil, pendarahan pasca persalinan, bisa juga terjadi infeksi, bisa juga terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen, cedera saat lahir, ukuran bayi yang lebih dari 4 kg. Bisa juga asimetris jaringan lunak punggul ibu, dan juga bentuk punggul ibu yang tidak teratur. Kemudian kelainan janin. Nah, di sini untuk mencegah distosia itu ibu hamil bisa melakukan